Halo teman kece, balik lagi nih sama Kak Gisi. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12, topik makromolekul dengan subtopiknya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yuk langsung kita ke pertanyaannya. Sabun adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan menggunakan basa kuat seperti natrium hidroksida NaOH atau kalium hidroksida KOH. Reaksi saponifikasi dapat dituliskan dengan persamaan reaksi berikut ini. Di dalam sabun terdapat struktur bipolar, yaitu bagian kepala yang bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik. Prinsip kerja sabun saat digunakan adalah untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana struktur dari sabun serta prinsip kerja sabun yang bersesuaian dengan strukturnya. Sabun dihasilkan dari suatu senyawa ester yaitu lemak atau minyak dan juga basa melalui reaksi saponifikasi yang dimana merupakan suatu reaksi hidrolisis atau pemutusan ikatan ester. Basa NaOH akan memediasi pemutusan ikatan ester COOR pada senyawa asam lemak atau minyak membentuk suatu garam karboksilat atau sabun itu sendiri. Sebagai contoh adalah pembentukan sabun natrium stearat dari lemak asam stearat pada persamaan reaksi berikut ini. Jika kita perhatikan struktur sabun natrium stearat, terdapat dua bagian struktur yang memiliki sifat berbeda. Bagian yang pertama adalah C17H35 yang merupakan rantai karbon panjang yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Sedangkan bagian yang kedua adalah COONA yang memiliki sifat hidrofilik atau suka air. Struktur yang seperti ini disebut dengan struktur bipolar, di mana bagian C17H35 merupakan bagian ekor dari molekul sabun yang tidak dapat menyatu dengan air, sedangkan bagian kepalanya adalah bagian yang bersifat polar atau hidrofilik yang dapat menyatu dengan air. Ketika sabun digunakan untuk membersihkan kotoran, misalnya pada pakaian, maka molekul sabun akan membentuk suatu misel. Misel merupakan struktur sabun di mana bagian ekornya yang bersifat hidrofobik akan mengikat minyak atau kotoran pada pakaian tersebut, sedangkan bagian kepalanya akan menghadap keluar dan mengikat air yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika dilakukan pembilasan pada pakaian tersebut, maka minyak akan terperangkap atau terikat di bagian ekor sabun dan akan terbawa atau ikut mengalir bersama dengan air. Ilustrasi bagaimana prinsip kerja sabun membersihkan suatu kotoran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja sabun saat digunakan adalah kotoran lemak yang terikat pada bagian ekor akan terkurung karena adanya bagian kepala yang mengikat air karena sifatnya yang hidrofilik. Jadi, jawabannya yang E ya teman kece, kotoran lemak yang terikat oleh bagian ekor terkurung oleh bagian kepala yang mengikat air. Nah, gimana nih teman kece? Mudah kan? Sudah paham? Kalau sudah paham, teman kece bisa latihan lagi dengan pertanyaan berikut ini dan bisa tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.